Kejaksaan Negeri Palu telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pelebaran jalan Anoa II yang merupakan akses masuk ke Jembatan 5. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut diantaranya berinisial DG, FD, dan MN. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan oleh Kejari Palu pada Kamis kemarin. Demikian diungkapkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Palu, Greavik Loserte, saat menggelar konferensi pers pada Jumat 19 Februari 2021. Dirinya mengatakan penetapan orang tersangka itu juga berdasarkan 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik Kejari Palu. Jadi objek penyidikannya itu adalah terkait dengan kegiatan pelepasan hak ataupun pembebasan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Anoa II nomor 4, Kota Palu, yang terkena rencana pelebaran Jalan Anoa II. Adapun kronologisnya adalah di tahun 2017, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum mencanangkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Palu 5 atau jembatan Alove di Jalan Anoa dan Jalan apa? Jalan Jati ya? Jalan Jati. Dalam perkembangan selanjutnya, pihak yang memerlukan atau instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dalam konteks pembangunan jembatannya maupun dalam konteks pelebaran jalannya. Nah, dalam konteks pembangunan jembatan Palu 5 itu maka diperlukan akses jalan masuk kepada jembatan Palu 5 itu. Nah, akses jembatan Palu 5 itulah yang dilakukan kegiatan pelebaran jalan. Dalam hal ini konteks pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Penata Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Nah, perbuatan hukum yang kami temukan pertama adalah tidak terdapat rencana teknis terkait dengan berapa sih luas tanah yang dibutuhkan, baik untuk kegiatan pembangunan jembatan maupun dalam hal pelebaran Jalan Anoa II. Oleh karena tidak terdapat rencana teknis, maka pekerjaan tersebut belum dapat dikategorikan pekerjaan yang sesuai dengan rencana karena rencana teknis tidak. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya berinisial DG yang merupakan mantan pengguna anggaran di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Kemudian FD merupakan mantan pejabat di internal Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, dan MN orang yang dianggap menikmati kerugian keuangan negara atau pemilik tanah. Dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemilik tanah kepada pemerintah Kota Palu itu menggunakan kop surat permohonan dan surat pernyataan, di mana dalam surat permohonan dan surat pernyataan itu terdapat informasi yang tidak benar. Informasi tidak benar itu adalah yang pertama, bahwa dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemilik tanah atau rumah itu disebutkan bahwa rumah tersebut masuk dalam garis sepadan bangunan. Sementara berdasarkan regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Palu itu disebutkan bahwa garis sepadan bangunan itu adalah syarat formil untuk mendirikan bangunan baru, bukan untuk menentukan kualifikasi bangunan lama. Sehingga kita menyimpulkan bahwa surat tersebut mengandung informasi tidak benar, sehingga apabila surat itu digunakan sebagai sarana untuk mengakses keuangan negara, maka tentu saja keuangan negara yang keluar menjadi keuangan negara yang keluar karena perbuatan melawan hukum. 3 orang yang telah ditetapkan tersangka tersebut belum dilakukan penahanan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi lainnya bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rizal Maliki, SWA TV News melaporkan.